wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir di pertemuan hari ini, yang dimana kita di sini akan, khususnya saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat serta salam kita tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Ya. Sebelum dimulai diseminasi budaya positif ini, saya akan sedikit memberikan kata-kata pemantik, ya, dimana di sini ada kata pemantik tentang posisi 5 kontrol kita sebagai guru, ya. Ini ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu, ya. Kemudian di sini ada pilihan, di mana itu guru sebagai pemantau, pembuat rasa bersalah sebagai manajer, atau sebagai penghukum. Membuat rasa bersalah. Oke, kita lihat di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah betul sebagai pembuat rasa bersalah? Oke, betul ya. Berarti itu adalah kata-kata untuk seorang guru, di mana guru menjadi sebagai kontrol, sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ada pertanyaan lain. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Di sini ada kebebasan, penugasan, kesenangan atau cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Oke, kita coba lihat apakah betul cinta dan kasih sayang. Ya, betul ya. Itu sebagai cinta dan kasih sayang. Kemudian ada selanjutnya, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Apakah itu cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, atau kesenangan? Kebebasan. Kebebasan? Betul. Oke, coba kita lihat apakah itu kebebasan, bukan penugasan. Penguasaan. Hah? Kebebasan. Penguasaan. Coba kita lihat apakah betul kebebasan? Iya, betul ya. Oke, selanjutnya, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Ada kebebasan, penguasaan, kesenangan, atau cinta dan kasih sayang. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Kesenangan. Penguasaan atau kesenangan? Kesenangan ini mah. Kesenangan? Kesenangan. Salah ternyata. Penguasaan. Itu adalah penguasaan, ya. Oke. Ya. Itulah ya kata-kata pemantik yang nanti akan tentang posisi 5 kontrol kita sebagai guru, ya.
Itu nanti saya akan bahas di diseminasi budaya positif di sini. Oke. Ini adalah saya sebagai calon guru penggerak. Kemudian ada fasilitatornya Ibu Ajeng Trisna Sasti, kemudian ada pengajar praktiknya itu Pak Dendi Irawan. Nah, lanjut ke materi. Di sini ada konsep inti budaya positif, ya, di mana di sini ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru, yang dimana paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, di sini saya akan mengambil contoh tentang ilusi guru mengontrol murid. Ya, di sini ketika murid menurut kepada kita, menurut apa kata perintah kita, apakah itu sesuatu hal yang benar atau sesuatu hal yang salah. Jadi di sini contohnya ketika kita menyuruh murid untuk membuang sampah pada tempatnya seperti itu, apakah murid tersebut hanya menurut apa karena kita menjadi seorang guru, atau emang itu adalah suatu kewajiban kita sebagai mereka sebagai murid gitu ya, untuk menjaga kebersihan seperti itu. Itu salah satu contohnya seperti itu. Nah, ini di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yang dimana stimulus respon di sini ada realitas atau kebutuhan kita sama, kemudian teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda seperti itu. Jadi kemudian ada semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya. Jadi ketika mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang terakhir ada model berpikir menang atau kalah. Kemudian untuk teori kontrolnya itu model berpikir menang seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada masuk ke bagian disiplin positif. Ya. Disiplin berasal dari kata disiplina, ya, yang berarti belajar. Di mana disiplin di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, ya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan
untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi seperti itu ya. Jadi kita mendisiplinkan anak didik kita itu jangan sampai kita mengharapkan reward ya, mengharapkan imbalan atau bahkan menimbulkan suatu ancaman atau hukuman seperti itu ya. Jadi untuk zaman sekarang mungkin hal ini harus perlu dihindari ya, karena ancaman dan hukuman itu karena akan dapat menimbulkan dampak yang lebih negatif lagi seperti itu. Dan menurut Ki Hajar Dewantara juga ya, jadi kita itu sebagai guru itu harus menghamba kepada murid seperti itu ya. Kemudian sebagai pendidik juga tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikannya. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, bahasa maupun latar belakangnya. Ya, ini adalah contohnya. Ya, yang pertama itu ada profil pelajar Pancasila, yang dimana beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya. Kemudian ada IB Primary Years Program atau PYP, itu berisi tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ya. Kemudian ada yang selanjutnya ada keterampilan hidup atau life skill, yang isinya dimana itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik diri sendiri. Gitu, ya. Nah, di sini ada yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia itu adalah suatu hal yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Ya, bertahan hidup ini otomatis akan berhubungan dengan makanan, ya. Karena tanpa makanan kita tidak bisa hidup, ya. Seperti itu. Jadi kemudian ada pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Jadi di sini untuk bertahan hidup di sini itu adalah khusus menitik beratkan ke sandang dan pangan, ya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima, ya. Rasa diterima, dipedulikan, terus berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, seperti itu. Jadi setelah kita bertahan hidup, kemudian ada kita memerlukan apa yang namanya kasih sayang. Kemudian ada penguasaan. Contohnya di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, terus kemudian berprestasi, kemudian diakui dan didengar, ya. Kemudian ada kebebasan, ya. Kebebasan di sini contohnya ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya, ya. Kemudian yang terakhir itu ada kesenangan, yang dimana kesenangan di sini mungkin lebih ke hiburan, ya. Gitu. Inilah 5 dasar
kebutuhan manusia yang kita sebagai makhluk sosial itu harus terpenuhi seperti itu ya. Tapi kadang kebutuhan manusia dasar manusia di sini ada yang kita belum terpenuhi ya, karena keadaan atau situasi yang tidak kita inginkan. Oke, selanjutnya itu ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu ada motivasi ekstrinsik ya. Jadi motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang datangnya dari luar ya. Kemudian ada motivasi intrinsik, berarti itu datangnya berada dari diri kita sendiri ya. Contoh dari motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti itu ya. Kemudian contoh yang lainnya itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, seperti itu. Jadi contohnya seperti motivasi ekstrinsik ini seperti kita datang ke sekolah dengan tepat waktu ya. Apakah itu kita sebagai kewajiban kita atau ingin mendapatkan penghargaan atau timbal balik dari atasan, kan seperti itu ya. Jadi bukan hanya tapi itu hanya adalah kewajiban kita gitu kan, karena bukan berdasarkan ingin dipandang atau ingin mendapat imbalan dari atasan langsung seperti itu ya. Jadi jangan seperti itu, tapi itu adalah kewajiban kita sebagai guru ya. Contoh untuk motivasi intrinsik, untuk menjadi seorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi intrinsik itu datang dari diri kita sendiri secara alami ya, dan natural. Oke. Kemudian ada hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Dimana hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba ya, terus tidak tahu apa-apa akan yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis ya. Kemudian konsekuensi itu adalah terencana, disepakati sesuai aturan, terus dibuat secara nyaman, kemudian selalu memonitor ya. Kemudian restitusi itu menciptakan kondisi bagi peserta didik atau murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri seperti itu ya. Jadi itu perbedaannya ya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi seperti itu ya. Nah, ini adalah posisi 5 kontrol sudah kita sebagai guru ya. Yang tadi seperti kata-kata yang pemantik itu, ini di sini ya ada yang namanya kita sebagai guru itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Dimana kalau sebagai penghukum itu kita akan memberikan punishment ya atau hukuman seperti itu ya. Nanti kita akan ada ya ini penjelasan apa itu hukuman ya. Mungkin sebagai kita guru itu sebagai penghukum itu lebih lebih kita menyalahkan kepada siswa atau peserta didik seperti itu tanpa tanpa menanyakan dulu alasannya kenapa, terus tanpa mengajak berdiskusi terlebih dahulu atau berdialog dahulu dengan
peserta didik atau murid seperti itu ya. Ya, di sini biasanya seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bisa dengan hukuman contohnya seperti kalau telat datangnya itu seperti dihukum push up atau sit up gitu kan, atau lari keliling lapangan gitu ya, atau maupun verbal dengan ucapan atau dengan perkataan ya. Ini kalau di sini contohnya ada di sini ya, contohnya itu kamu selalu salah ya, kamu selalu saja salah. Nah itu adalah contoh dari perkataan guru sebagai penghukum ya. Biasanya guru sebagai penghukum juga itu bersuara tinggi ya, kemudian bahasa tubuhnya, matanya melotot ya, terus menunjukkan jari, kemudian menghardik dan memarahi dengan emosi yang meledak-ledak ya. Itu untuk guru sebagai penghukum ya, dan hasilnya itu akan berdampak kepada murid sendiri ya. Kemudian murid mungkin akan merasa tidak nyaman ya, murid akan merasa marah dan akan menjadi pendendam gitu ya kepada guru tersebut seperti itu. Biasanya murid akan bersifat agresif ya, kemudian murid juga akan ya lebih emosinya akan lebih meledak-ledak lagi seperti itu. Itu timbal umpan baliknya ketika kita sebagai guru, sebagai penghukum ya. Jadi contohnya dia akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, jadi akan meluapkan emosinya dengan secara agresif seperti itu ya. Itu sebagai teori kontrol guru sebagai penghukum. Nah, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah ya. Nah, di sini biasanya guru akan bersuara lembut ya, penuh rasa bersalah, akan menggunakan keheningan ya, yang membuat orang lain khususnya peserta didik itu akan merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri ya. Kata-kata yang keluar dengan lembut ya, contohnya berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya gitu. Jadi nada suaranya itu agak lebih pelan, lebih Enak didengar. iya gitu betul, ya. enak didengar seperti itu ya. Jadi suaranya itu akan lebih rendah ya dibandingkan guru sebagai penghukum tadi seperti itu. Jadi murid pun akan merasa Segan. iya segan, merasa bersalah Iya. seperti itu ya. Nah kemudian itu tadi ya, nada suaranya memelas, terus halus, cenderung sedih gitu ya, melihat peserta didiknya selalu mengulang kembali, peserta didiknya selalu membuat kembali kesalahan ya. Kemudian bahasa tubuhnya mungkin akan lebih merapat kepada anak, lebih merangkul kepada anak gitu ya. Kemudian murid pun itu akan berbeda ya, umpan baliknya akan berbeda perilakunya ketika guru itu sebagai pembuat merasa bersalah ya, dimana murid itu akan menjadi orang yang seperti yang gagal ya, kemudian tidak sanggup membahagiakan orang lain, jadi akan merasa di dalam dirinya itu dia sudah tidak berguna lagi, mungkinnya tidak bisa berbuat yang lebih baik lagi seperti itu, jadi akan merasa bersalah seperti itu. Nah, tapi dengan sifat yang seperti itu akan lebih berbahaya dari sikap sebagai penghukum ya, karena emosinya akan tertanam rapat di dalam, kemudian akan menahan perasaan si murid tersebut, jadi tidak seperti murid yang dengan guru
Penghukum. Ya, jadi di murid si muridnya itu kalau guru sebagai penghukum itu atau di suaranya dikerasin gitu ya atau dikasarin itu akan menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif atau dengan agresif seperti itu ya. Jadi murid tertekan seperti yang tiba-tiba yang dibandingkan yang itu ya. Betul. Kemudian di sini ada pembuat merasa bersalah, ya, Om. Oh, ya. Kemudian selanjutnya itu guru itu sebagai pemantau, ya. Jadi memantau itu kan sama dengan mengawasi gitu ya. Jadi kita bertanggung jawab, kita sebagai guru bertanggung jawab untuk perilaku orang yang kita awasi ya. Biasanya posisi pemantau ya berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi seperti itu ya. Contohnya dengan guru-guru pemantau ini contohnya dengan membuat tata tertib ya, tata tertib siswa yang dimana ketika siswa itu melanggar tata tertib itu akan diberikan hukuman ya atau konsekuensi seperti itu. Di sini ada contohnya apa yang telah kamu lakukan. Apa yang telah kamu lakukan? Biasanya dengan suara yang datar, terus bahasa tubuhnya yang formal seperti itu, ya. Kemudian akan menghasilkan untuk pemantau di sini itu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena melanggar salah satu peraturan sekolah. Terus guru pun tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, ya, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah seperti itu ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Kemudian guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal sendiri seperti itu. Jadi sebagai kontrol sebagai pemantau di sini, guru tidak melepaskan atau membiarkan murid secara mandiri seperti itu ya, tetap dalam pemantauan atau tetap dalam pengawasan seperti itu ya, biar hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Nah, kemudian di sini ada guru juga sebagai teman, ya, sebagai teman, di mana posisi guru di sini sebagai teman itu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ya. Jadi posisi teman pada bisa negatif, bisa positif. Seperti itu ya. Kenapa bisa negatif atau bisa positif? Di sini saya akan menjelaskan posisi teman guru itu yang bernilai positif ya. Di sini bernilai positif itu dalam artian murid akan merasa nyaman dengan kita, murid akan merasa kita merangkul mereka ya, seperti itu. Tapi ketika sebaliknya itu akan berdampak negatif ya. Jadi murid tidak akan merasa tersakiti oleh kita karena kita cuek ya, mungkin karena kita acuh seperti itu. Nah, itu akan berdampak negatif ya sebagai guru untuk
kontrol sebagai teman, ya. Kemudian ada contoh di sini, ayo bantulah demi Bapak ya, seperti itu. Ya, jadi nada suaranya juga itu akan ramah, ya, kemudian akrab, bercanda, kemudian kitanya juga mungkin full senyum kepada siswa tersebut, bukan siswa tersebut ya, akan full tersenyum kepada siswa seperti itu ya. Jadi akan menimbulkan kita sebagai teman seperti itu ya. Kemudian dengan teori kontrol sebagai teman di sini itu hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ya. Ini ada dampak positifnya seperti yang saya tadi bicarakan ya. Kemudian ya di sisi negatifnya itu murid akan itu yang tadi merasa tidak enak, sakit hati seperti itu ketika diacukan ya. Nah, selanjutnya itu ada posisi guru sebagai manajer ya. Jadi ini adalah posisi guru sebagai manajer, ini adalah posisi yang paling terakhir ya, dimana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, terus mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri ya. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut ya, tidak diperlukan. Jadi manajer ini lebih ke nada suaranya itu tulus, kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku, lebih mendekat kepada murid ya. Kemudian untuk posisi manajer ini ya, itu akan fokus pada murid, terus kemudian bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi, atau bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Jadi namun pada posisi manajer di sini itu guru akan mengembalikan tanggung jawabnya atau diserahkan kembali tanggung jawabnya untuk mencari jalan keluarnya seperti itu. Jadi akan memberikan kesadaran bahwa sesuatu atau segala hal itu ada konsekuensinya seperti apa gitu. Kemudian ketika ada masalah itu akan diserahkan kembali, si murid tersebut atau peserta didik tersebut akan disuruh untuk mencari solusinya gitu, untuk masalah yang mereka sedang hadapi ya. Nah, di sini ada studi kasus ya, ada studi kasus ketika kita tadi sudah saya mau memaparkan tentang teori 5 kontrol kita sebagai guru ya. Ini kemudian ada studi kasus yang pertama ya. Saya akan bacakan. Di sini ada 2 orang yang berperan ya. Yang pertama itu ada Sabrina sama Pak Lukman. Kemudian ada Pak Lukman ya. Jadi di sini Sabrina hari itu bangun terlambat Ya, betul. dan terburu-buru sampai di sekolah ya. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah ya. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Ya. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu ya. Kemudian Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina,
apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Kemudian Sabrina sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku, ya. Di sini Pak Lukman ini bersikeras gitu ya, bahwa siswa harus menuruti ya atau mematuhi peraturan sekolah. Ya, kemudian di sini Pak Lukman itu berkata, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Nah, jadi si Sabrina ini melakukan dua kesalahan, ya. Yang pertama sudah terlambat masuk sekolah, kemudian yang kedua itu salah memakai warna sepatu. Ya, segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan sepatu warna sesuai peraturan. Nah, dalam studi kasus yang pertama ini, ya, Pak Lukman itu sebagai guru, sebagai teori kontrol guru sebagai apa? Penghukum, rasa bersalah juga. Hukum juga membuat rasa bersalah. Oh ya, betul. Ya, dalam studi kasus ini Pak Lukman itu melakukan teori kontrol sebagai guru, sebagai penghukum, ya, berhukum atau rasa bersalah, ya, yang dimana di sini kita lihat dari percakapan di sini, ya, Betul. di sini Pak Lukman mengatakan di sini, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, ya, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Kemudian Pak Lukman tidak menanyakan kepada Sabrina kenapa alasannya dia terlambat, kenapa alasannya dia tidak menggunakan sepatu dengan sesuai peraturan sekolah, seperti itu, ya. Terus kemudian di sini juga dia harus segera membuka sepatunya, Sabrina, kan ya, itu karena tidak sesuai peraturan. Jadi itu, ya. Ini adalah teori kontrol sebagai Pak Lukman sebagai penghukum, ya. Jadi tidak menanyakan dulu, tidak berdiskusi dahulu, tidak mengklarifikasi dulu kepada Sabrina, tapi sudah langsung menghukumnya untuk segera membuka sepatunya, seperti itu, ya. Ya, ada, ya. Ini kemudian ada studi kasus yang kedua, ya. Di sini ada Ibu Dani, ya. Ibu Dani di sini itu sebagai guru, ya, yang guru bahasa Inggris, ya, kebetulan guru bahasa Inggris. Jadi Ibu Dani di sini sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, ya. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar, ya, Fajar itu adalah muridnya, malah tidur-tiduran dan tampak tak acuh pada pelajarannya, ya. Kemudian Fajar coba menjawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Itu kata Bu ini, ya. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah, sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Oke. Nah, di studi kasus di sini yang kedua, ya, Ibu Dani itu kontrol guru sebagai Membuat rasa bersalah. Ada yang lain? Nampaknya tidak ada. Jadi cuma membuat rasa bersalah aja. Sebagai teman juga, ayo Fajar, makanya jangan tidur.
Membuat merasa bersalah atau sebagai teman? Membuat rasa bersalah. Lebih cocoknya. Ya sih lebih cocok ke rasa bersalah. Iya. Di mana Pak Alvin letak sebagai teori kontrol? Membuat rasa bersalahnya, jadi ketika Bu Dani ini menyuruh mengerjakan tugas bahasa Inggrisnya di depan papan tulis, namun Fajar hanya bisa terdiam saja, tidak mengerjakan tugasnya yang di papan tulis itu dengan benar. Akhirnya Bu Dani mengingatkan kepada Fajar supaya jangan tidur-tiduran atau acuh dan tak acuh pada saat pelajaran berlangsung, seperti itu. Ya, betul sekali ya. Untuk studi kasus di sini Ibu Dani itu posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, jadi di sini ada pernyataan Fajar tuh ya di sini ya. Ya, betul. Dengan tidur-tiduran, jadi mungkin nanti Fajar pun akan merasa bersalah kenapa dia tidak bisa mengerjakan karena dia tak acuh ya saat pelajaran Bu Dani ya, itu ya. Nah itu ya tadi setelah kita membahas, saya mengungkapkan atau memberikan pemaparan tentang teori 5 kontrol sebagai kita sebagai guru. Semoga kita lebih bisa tahu lagi, ya lebih bisa memahami lagi gitu. Kita itu ada di posisi mana gitu sebagai guru ya. Walaupun kadang kita berubah-ubah tergantung mood kita sebagai guru, terus kemudian kita juga melihat apakah peserta didik kita atau murid-murid kita itu harus diposisikan di yang mana gitu ya. Selanjutnya itu ada keyakinan kelas ya. Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Apa yang membedakan antara keyakinan dan peraturan? Mungkin ada yang bisa menjawab, rekan-rekan? Saya Pak Ramdhani. Boleh, gimana? Kalau menurut saya, kalau keyakinan itu sesuatu hal yang bisa kita lakukan atau kita capai, itu mungkin keyakinan. Karena kalau kita berpikir yakin saya bisa mengejar itu, pasti ada usaha untuk mengejar itu kan, itu yang disebut keyakinan. Kalau peraturan itu adalah sebagai pembatas di mana hal yang baik dan buruk. Ketika kita melakukan hal yang baik, mungkin peraturan itu sudah dilakukan dengan betul. Tetapi kalau kita melakukan hal yang salah, maka kita keluar dari peraturan tersebut. Atau nanti mungkin saja kalau di peraturan kelas itu akan mendapatkan sanksi atau berupa hukuman ketika kita melakukan kesalahan. Seperti itu Pak Ramdhani, apakah bisa menjawab dari pertanyaan ini atau belum? Ya. Oke, betul sekali ya. Jadi apa itu perbedaannya keyakinan dan peraturan? Mungkin saya akan mempersingkat mungkin ya. Ya. Jadi mungkin keyakinan itu adalah suatu kesepakatan ya yang dibuat melalui berdiskusi ya. Berdiskusi karena ini di kelas, mungkin nanti akan si guru dan siswa di kelas tersebut akan saling berdiskusi tentang keyakinan kelas apa saja yang akan diberlakukan. Contohnya seperti jangan membuang sampah sembarangan, jagalah kebersihan ketika pelajaran tersebut gitu ya, tidak memainkan handphone saat belajar ya, menjaga ketertiban dan lain sebagainya ya. Tapi peraturan itu dibuat ketika tidak ada
diskusi dengan siswa di kelas tersebut. Jadi peraturan itu dibuat tanpa melibatkan siswa di kelas tersebut. Jadi peraturan itu udah ada dan siswa harus mematuhinya dan mengikutinya gitu. Ketika ada kesalahan atau ada yang melanggar, itu akan menerima konsekuensinya seperti itu ya. Itu mungkin ya antara keyakinan atau peraturan kelas. Nah, di sini ada ya pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu bersifat abstrak. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Kemudian yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian yang terakhir itu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi itu tadi ya, ketika kita sebagai guru yang akan mengajar di kelas tersebut itu kita membuat keyakinan kelas. Ya, contohnya seperti tadi, jangan atau tidak boleh menggunakan handphone saat pelajaran saya, contohnya. Tidak boleh makan ketika saat jam pelajaran saya. Yaitu adalah salah satu keyakinan kelas. Kemudian yang selanjutnya itu ada segitiga restitusi. Ya. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti itu ya. Yang dimana di dalam segitiga restitusi ini itu ada yang namanya validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Ya, jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, gitu ya. Jadi untuk menstabilkan peserta didik ya agar dia tidak takut, dia tidak stres karena membuat kesalahan seperti itu ya. Di sini ada contoh untuk kita menyampaikan atau kita mengucapkan untuk menstabilkan identitas. Contohnya yang pertama itu berbuat salah itu wajar ya. Kemudian selanjutnya tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu ya. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi menstabilkan identitas di sini adalah kita tidak mencari kesalahan dari murid tersebut ya, tapi kita kita mencari solusi agar siswa tersebut tidak mengulangi kesalahannya lagi seperti itu ya. Jadi menstabilkan, tidak mengacaukan gitu ya, tidak menjatuhkan semangat siswanya, tidak menjatuhkan harga diri siswanya seperti itu. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa menstabilkan identitas ketika murid kita melakukan kesalahan seperti itu. Jadi tidak menghakimi bahwa murid itu selalu salah seperti itu ya.
Nah, kemudian ada validasi tindakan yang salah, ya. Contohnya, ungkapan atau ucapan, ya, untuk validasi tindakan yang salah. Jadi untuk memvalidasi, ya, untuk menanyakan, gitu. Kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya, padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi memvalidasi, ya, menanyakan lagi, gitu, menanyakan lagi kenapa kamu melakukan hal seperti ini, alasannya apa, seperti itu. Jadi tidak langsung seperti Pak Lukman tadi, ya, seperti Pak Lukman tadi yang menyalahkan, ya, Sabrina, langsung menyalahkan Sabrina kenapa dia telat dan memakai sepatu yang tidak sesuai peraturannya, seperti itu. Jadi langsung menjudge, gitu kan, Pak Lukman tadi itu, ya. Harusnya itu Pak Lukman itu memvalidasi dulu, ya, kenapa Sabrina itu telat, kenapa memakai sepatu yang di luar warnanya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah ini, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu menanyakan keyakinan, ya. Di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, ya. Contoh ungkapan atau ucapan dari menanyakan keyakinan itu seperti ini, ya. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Jadi menanyakan di sini menanyakan apa yang sudah disepakati, nilai-nilai apa yang sudah disepakati, seperti itu. Ya, ini mungkin terakhir, ya, materi yang terakhir sebelum ke penutup. Mungkin ada dari rekan-rekan yang mau ditanyakan, kita berdiskusi tentang budaya hal positif, ya, atau ada rekan-rekan yang ingin memberikan inovasi-inovasinya untuk kemajuan sekolah kita, ya. Contohnya kan kita budaya positif yang sudah berjalan di sekolah kita itu seperti kita menyapa siswa setiap pagi, ya. Itu adalah salah satu budaya positif yang sekolah kita sudah berjalan, ya. Kemudian ada pengajian, ya, di hari Jumat pagi, seperti itu, dan melakukan opsi, ya, setiap hari Jumat juga, ya. Mungkin ada yang mau dari rekan-rekan, boleh kita berdiskusi, ya, kita buka forum diskusi. Baik, pandangannya untuk yang keyakinan kelas sama peraturan kelas boleh di slide-nya. Nah, yang ini, Ya. jadi bagus juga materi yang ini. Saya sangat tertarik sekali ini untuk keyakinan kelas. Di sana tadi Pak Alfi juga sudah menjelaskan apa itu keyakinan kelas, apa itu peraturan. Jadi ini bukan pertanyaan, istilahnya untuk menambahkan saja. Iya, boleh. Untuk keyakinan kelas, istilahnya ini kesepakatan kita antara kita dan siswa yang ada di kelas itu, mungkin gitu, ya. Terus untuk peraturan, misalnya mungkin hanya satu arah, misalkan peraturan itu kita yang buat, guru, gitu kan. Terus untuk, nah baru ini ke pertanyaan, nanti untuk keyakinan kelas, ya, untuk keyakinan kelas berarti kita ada langkah-langkahnya untuk itu. Berarti boleh next slide-nya. Jadi ini untuk ini ya, untuk langkah-langkahnya. Ya.
Ya, berarti istilahnya untuk awal dari keyakinan kelas itu harus ada peraturan dulu ya, menggali peraturan-peraturan. Saya apa sih peraturan yang harus ada di kelas, nanti baru jadi keyakinan, bukan seperti itu Pak? Iya, betul, betul, betul. Boleh saya tambahkan? Boleh, Bu. Ya, iya. Ustaz, ya. Nah, kalau dari saya, ya tadi Pak. Kalau dari saya, menambahkan saya memang karena saya belum ikut CGP ya, tapi tadi sedikit Boleh, Bu, boleh. menyimak. Kita berdiskusi aja. Tadi kan ada yang namanya apa intrinsik Ya, sama ekstrinsik. ya kalau menurut jangan udah kesana Terus aja. Oh, iya. Nah, kalau Siap. menurut saya Siap, mah kalau ke keyakinan itu lebih ke internal kita, karena yang namanya yakin itu kan dari diri sendiri apa ya. Iya. Nah gitu, cuman bahasanya saja dibedakan antara keyakinan dan peraturan kelas, sama-sama saja sebenarnya mah mengatur kelas ya, cuman karena perkataannya dari keyakinan bukan peraturan, mungkin di pihak siswa juga lebih apa ya, kalau keyakinan mah tadi juga kan yang pertamanya bersifat abstrak ya. Itu jadi mungkin kalau keyakinan kelas, namanya keyakinan kelas itu karena diharapkan si siswa ini lebih ke dari keyakinan atau kesadaran diri sendiri untuk mengikuti pembelajaran di kelas atau peraturan yang ada di kelasnya gitu. Kalau dibuatnya dengan peraturan kelas, mungkin selain dari terlihat seperti satu arah, seperti kata Pak Otong tadi, yang namanya peraturan kadang ada dilanggarnya gitu ya, ada jeleknya, ada buruknya seperti itu kayaknya, betul apa tidak Pak gitu. Jadi ya mungkin kita sebagai manusia ya punya pikiran dan pendapat masing-masing ya, seperti itu. Jadi ya tidak menyalahkan, tidak ya pokoknya intinya keyakinan kelas atau apakah itu keyakinan kelas itu definisinya seperti apa atau peraturan kelas itu seperti apa, yang penting intinya ini keyakinan dan peraturan kelas itu hampir sama intinya ya, seperti itu. Cuman ya Paradigmanya aja iya yang seperti itu. Berpikir orang untuk berbeda-beda si itu. anak Iya, ini iya, seperti itu. Ya. Mungkin ada lagi? Terus ya Pak, tadi kan ada beberapa apa kita sebagai apa gitu ya. Apakah kesemuanya itu harus ada di kita atau enggak? Saya sebagai penghukum apakah harus, saya juga harus sebagai penghukum? Terus ya yang pemantau saya juga harus sebagai pemantau. Apa kita pilih yang paling yang paling bagus gitu? Idealnya tuh, Idealnya kita itu harus sebagai apakah lima ini harus masuk? Enggak Bu, istilahnya itu kan posisi kontrol guru ya. Tapi di sini menurut saya yang terbaik itu sebagai manajer Bu. Berarti gimana Ya, kitanya? karena tadi Pak Amda juga udah menjelaskan misalkan penghukum itu nanti hasilnya siswa akan seperti apa. ya. Banyak apa negatifnya kan. Buat bersalah sama juga ada negatifnya. Teman meskipun ada positifnya ada negatifnya Iya. juga. Kalau pemantau sama negatif. Kalau manajer di sana istilahnya kita sama-sama enak, guru dan siswa, itu seperti itu ya. Berarti disesuaikan juga gitu ya? Iya. Adanya permasalahannya Ya, kasusnya. Iya, dengan seperti kondisi itu. sekolahnya juga Disesuaikan dengan pribadi kitanya juga Iya, sebenarnya. betul. Ya. Tapi yang lebih bagus itu emang tadi betul kata Pak Otong sebagai manajer. Gitu ya. Karena dampak yang dihasilkan ketika kita sebagai penghukum juga atau sebagai pembuat merasa bersalah dan yang lainnya itu mempunyai dampak masing-masing gitu ya. Apalagi Betul. sebagai penghukum itu akan memberi dampak yang negatif juga kepada anak. Betul. Ya. Ada lagi? Mungkin ada inovasi yang baru untuk budaya positif untuk di sekolah kita. Contohnya kita harus ada makan siang mungkin, kan sudah kan salaman, menyapa siswa seperti itu. Mungkin ada lagi Tidur siang. inovasinya. mungkin Ya sih kalau dari tadi kata Pak Pepi juga bukan karena sih kalau tidur siang
soalnya di negara apa? Cina, Jepang terus juga. apa yang Finlandia ya? Iya, betul. Itu Sudah siswa itu ada menerapkan. menerapkan, misalnya istirahat itu benar-benar digunakan untuk Iya. tidur Boleh siang, istirahat. istirahat. Iya. Gitu. Ya, karena untuk meregenerasi lagi Iya. mungkin ya, untuk menambah lagi stamina anak yang sudah capek ya, Iya. seperti itu. Ya. Ya, mungkin nanti depannya mungkin ya kita akan menjadi seorang pemimpin ya. Kita akan sebagainya sekarang kita juga sudah menjadi seorang pemimpin untuk dunia pendidikan seperti itu. Betul. Pemimpin yang menjadikan arah pendidikan Indonesia jauh lebih baik lagi. Betul. Apalagi kita sebagai generasi muda Iya. ya, yang meregenerasi yang senior yang sudah mulai akan pensiun mungkin ya. Betul, iya. Mungkin next kita sebagai penggantinya, semoga kita nanti akan membawa sekolah kita khususnya itu ke arah yang lebih baik lagi. Betul sekali. Ya. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, mungkin saya cukupkan ya pemaparan diseminasi budaya positif di sini ya, dengan kalimat penutup ya, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini ya, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ya atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab seperti itu ya. Sekali lagi saya terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir. Bukan maksud saya untuk menggurui, bukan maksud saya untuk menjadi yang lebih baik ya, tapi kita bersama-sama membawa dunia pendidikan khususnya sekolah kita jauh ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.